Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube saya. Di sini saya akan membahas satu kutipan, satu gagasan, satu bentuk pemikiran dari hasil refleksi seorang filosof, yaitu Epictetus. Saya mengutip dari buku yang sama seperti kemarin, yaitu Filosofi Teras. Oke, saya bacakan. Kata Epictetus, ingat, untuk bisa benar-benar menyakitimu tidak cukup dengan hinaan saja. Kamu harus percaya bahwa kamu sedang disakiti. Nah, Epictetus itu menegaskan bahwa ketika kita sakit hati butuh dua faktor untuk menjalankan hal tersebut, atau membuat kita merasa sakit itu membutuhkan dua faktor. Yang pertama, ada orang yang menyakiti, ada objek yang menyakiti. Yang kedua, ada validasi atau penerimaan atau persetujuan diri kita terhadap hinaan tersebut. Jadi jika salah satu hilang dari kedua faktor ini, maka sakit hati tidak akan sukses. Contoh misalkan ada orang yang menyindir kita lewat media sosial ataupun secara langsung. Misalkan kamu Hasan seorang yang sering selingkuh misalkan. Nah itu. Tapi saya mengenal diri saya tidak seperti itu. Jadi saya tidak menerima atau tidak membenarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Maka sakit hati itu tidak akan terjadi. Nah, kata Epictetus, terjadinya sebuah sakit hati itu karena ada dua faktor. Yang pertama, dari orang yang mengatakan atau lingkungan yang membuat kita sakit hati. Yang kedua, kita juga merasa atau tidaknya sakit hati. Sebetulnya ketika ada orang lain yang menyindir kita itu memiliki kekuatan loh untuk tidak sakit hati, tidak untuk merasa tidak tersinggung atau merasa tidak marah. Itu bisa sebetulnya. Ataupun keadaan sekitar membuat diri kita misalkan menjadi kurang semangat atau putus asa. Sebetulnya putus asa dan tidak itu tergantung persepsi kita. Nah, itu. Oke, dilanjutkan. Kata Epictetus masih, jika seseorang sukses membuat kamu terprovokasi, sadarilah bahwa pikiranmu turut berperan dalam provokasi ini. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Jadi sakit hati itu bisa dilancarkan, bisa sukses apabila yang pertama ada yang memprovokasi, yang kedua ketika kita terprovokasi. Jadi ketika kita memvalidasi atau membenarkan provokasi tersebut, maka sakit hati bisa berjalan. Terus itulah pentingnya untuk kita tidak memberi respon secara impulsif. Itulah pentingnya untuk kita tidak memberikan respon secara impulsif itu berpikir atau bersikap melakukan sesuatu tindakan tanpa memikirkan sesuatu. Itu kan biasanya kita itu seperti itu, merespon segala sesuatu secara impulsif. Orang lain nyindir kita sindir balik. Orang lain ngegibahi kita gibah balik. Orang lain menyakiti kita menyakiti balik. Nah, kata Epictetus, lebih baik jangan bereaksi impulsif. Jangan melakukan segala sesuatu tanpa pertimbangan. Ya coba dipikirkan dulu. Ya mungkin orang itu menyakiti kita karena iri terhadap kita, karena pencapaian kita dia mau sama seperti kita, sehingga karena tidak bisa sehingga dia syirik atau iri kepada kita. Nah itu kan bisa dipikirkan terlebih dahulu sehingga kita tidak bereaksi secara impulsif. Lanjut, berikan waktu sebelum bereaksi. Nah, jadi kalau ada keadaan atau orang-orang sekitar kita yang membuat kita kesal, jangan langsung memberikan reaksi, tapi berikan waktu dulu. Nah, itu. Apakah perlu untuk bereaksi ataupun tidak? Maka akan lebih mudah bagi kamu memegang kendali. Nah, itu. Jadi di sini Epictetus menjelaskan kita itu sebetulnya memiliki kekuatan untuk menolak rasa sakit. Tuh, misalkan kita diputuskan, nah itu rasa sakit dan tidaknya tergantung diri kita. Ya misalkan bolehlah diputuskan tapi saya tidak sakit hati, misalkan itu
Epictetus mengatakan kepada kita, kamu memiliki kekuatan untuk tidak sakit hati. Jadi syarat sakit hati ada dua. Yang pertama, ada orang yang menyakiti. Yang kedua, kita memvalidasi atau membenarkan apa yang mereka ucapkan. Apabila salah satunya tidak terlaksana, maka tidak akan terjadi sakit hati ataupun rasa marah dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan emosi negatif lah. Sakit hati, marah, putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.